Om Swastiastu, Igana Masu Nama Sidam. Rahayu-rahayu, ampura saya buka aja ini masker. Ya, hari ini Titiang didatangi oleh istri dari Ida Nabe di Nak Lingsir yang tanda kutip ampura lagi heboh viral kasus pencabulan. Beliau hadir untuk bercerita isi hati, untuk menceritakan apa sih yang menjadi jeritan hatinya. Nah, saya pun sebenarnya ini sudah dari seminggu memikirkan untuk menerima atau tidak untuk menyiarkan. Karena beliau waktu itu Selasa juga hadir, Selasa hadir juga ke sini bersama Jero Tunas. Ini adalah sahabat lama saya, sudah seperti nyama juga. Walaupun kami berbeda, tapi kami tetap bersaudara. Dan saya pun tidak memandang siapapun untuk saya menyama. Ketika saya ingin ngayah, ya saya harus buktikan. Nah, dalam seminggu beliau ini meminta tolong untuk mendapatkan curhatan hati, bisa bercerita yang beliau ketahui apa yang terjadi terhadap Ida Begawan, sang suami. Tiang pun akhirnya mengambil keputusan untuk berani menyiarkan setelah saya bersumpah ini atas nama Ida Betara Brahma, atas nama Ida Sang Hyang Widi Wangsa, Ida Betara Betari, Sumangkuan Jagat Bumi Tanah Bali. Sama leluhur saya yang ngomong saya dan Ida Betara. Saya bermimpi. Mimpi saya lah tadi pagi sampai saya cerita, ada screenshot saya sama istri. Saya mimpi saya ditangkap lagi kasus narkoba. Orang menjebak saya, tapi saya nggak ada sentuh, tapi saya ditangkap karena narkoba dan saya ini di penjara. Saya di penjara, saya masukkan ke kerobokan, saya nggak mengikuti prosesnya, tahu-tahu saya udah di kerobokan. Saya mencari dah Ida Begawan yang ingin saya ketemuin. Dan saya ketemu, walaupun berapa lapis yang harus saya temuin, saya ketemu sama Ida Begawannya. Dan saya dapat ngobrol sebentar, keburu saya bangun. Ternyata pagi-pagi Ida istri sudah WA saya. Saya nggak tahu nomornya, nggak nge-save belum karena tidak ada tukaran nomor. Dan akhirnya ada telepon, saya lagi masih ngurus anak, Bahyang juga tadi pagi. Belum sempat saya balas, akhirnya baru saya balas. Dan saya nyatakan saya siap untuk menerima apapun yang akan terjadi ketika banyak yang membuli saya. Banyak yang akan menyalahkan saya. Dan banyak menganggap saya tidak benar dalam hal membela yang benar. Saya serahkan kepada Ida Betara, saya serahkan kepada Tuhan. Demi apa? Demi ketika saya dulu pernah kasus hukum yang terjadi, ternyata proses pengadilan saya tidak bersalah. Dalam artian tidak ada bukti yang menyalahkan saya, tetapi saya tetap dituntut bersalah. Akhirnya banyaklah yang tahu proses kejadian ketika mengikuti sidang sampai akhir. Dan saya tidak ingin itu terjadi kepada nyama Hindu Bali saya, kepada nyama NKRI saya. Ketika dia bersalah, dianggap salah. Belum tentu dia betul-betul bersalah ketika pengadilan belum memutuskan secara benar. Siapa yang membela dia? Siapa yang akan merangkul dia untuk menjadi saudara? Marilah kita berbuat karena rasa kemanusiaan lah ini terwujud dan terbentuk. Nah, saya ini hadir beliau, Ida istri, ada Ida Mangkudalang, Bro Jero Dalang, dan ini ayahanda beliau, ayahanda Ida Jero. Saya ingin bertanya sama Ida, mungkin sudah ada yang bertanya ya? Sudah ada banyak yang nonton? Harap sudah banyak yang nonton? Sudah banyak nonton? Ini saya nggak bisa pinnya. Nah, ini ada acara juga di sini mendampingi tuan acara PBH saya. Kebetulan juga beliau ini tidak saya undang. Tidak saya undang, beliau mampir, memang kalau santai udah mampir ke sini. Nah, kebetulan ada ya, kita sekalian nimbrung. Beliau sudah menggunakan pengacara yang ikhlas untuk membantu. Nah, Tiang ingin bertanya sama dan ingin Jero istri mungkin menceritakan. Ida istri menceritakan apa yang Ida istri ketahui tentang masalah ini. Nah, sehingga rame di dunia medsos bahwa Ida Lanang melakukan hal yang dianggap tidak terpuji, pencabulan itu. Gimana sih kronologis yang Ida istri tahu? Mungkin di sini nanti didengarkan oleh Pak Hakim, Pak Jaksa agar diberikan keringanan lah, agar ada rasa kemanusiaan. Gimana ceritanya, istri? Silahkan bercerita. Om Swastiastu, Semeton. Saya mungkin dibuka agak kerasin sedikit ampura. Tiang Ida istri Begawan dari Tegalalang. Niki kasus suami saya Ida Lanang dituduhkan pelecehan seksual terhadap Komang Y dari Blakiu. Yang mana menurut saya niki kasusnya agak janggal
Kenapa saya bilang janggal? Korban datang ke gereja baik-baik hari Jumat sore. Setelah itu terjadi proses pengelukatan Jumat malam menuju Sabtu pagi, dan kemudian Sabtu jam 10-an itu masih datang baik-baik ke gereja, tidak terjadi tampak pelecehan atau ada bekas nangis atau gimana. Dan baru hari Minggunya baru mereka suami istri ini bilang kalau terjadi pelecehan. Ampun, saya potong. Waktu pelukatan hari Nabi nih Jumat malam Jumat malam menuju Sabtu pagi. Habis pelukatan mereka pulang. Pulang masih baik-baik, masih mengantarkan ide lanang ke gereja. Nah, terus Sabtu datang ke gereja membawa nasi yase sekitar 50 bungkus, 50 kotak, ya 50 dan puding. Dan mereka niki masih ngaturin ide istri niki ya rayunan atau istri. Oh, masih diberikan itu istri. Masih ide istri miunan nike. Setelah miunan nike, bahkan ane perempuan lanang sama anaknya nike masih selfie dengan bayi ide istri yang masih bayi dengan bayi selfie. Bayi berapa bulan? Ugas nike 2 bulan. 2 bulan bayinya itu. Masih foto, masih biasa aja, tidak tampak bekas nangis tuh ndak ada. Maksudnya kalau memang seorang perempuan yang merasa dilecehkan, kok masih baik-baik saja saat datang ke gereja. Atas inisiatif siapa nih ke Ragani mau melukat nih gitu? Kalau inisiatifnya mungkin tidak ada inisiatif siapa-siapa, karena niki kan pas Saraswati memang odalan di gereja. Jadi biasa nih ke ida lanang napi nunas tirte. Nah, pas mereka datang ke gereja Jumat sorenya kan diajak kayun ke tempat pelukatan gitu. Jadinya bukan ada ide lanang merencanakan, tidak seperti itu gitu. Jadi tidak ada perencanaan. Tidak ada perencanaan, tidak ada. Terus udah berapa lama sih Niki yang korban itu nyaringin di grill? Berapa lama ikut di grill untuk sebelumnya kan dulu jadi pemangku, mau jadi pemangku kan gitu ya? Dari awal tahun 2020 dari Januari. 2020 Januari. Kenalnya Nike di Pediksaan di Tumbu Karangasem. Saat itu ida lanang jadi ngembas anak. Kenal lah sama suaminya, tukar-tukaran nomor HP, komunikasi biasa di WA. Setelah kemudian datang ke gereja, hampir setiap hari mereka ngayah lah di gereja, hampir setiap hari. Di sana pun ide istri nanggung dalam arti nanggung makan, nanggung minum, nanggung napi-napi yang di gereja. Setelah itu mereka juga melakukan banten-banten, modelnya mau winten, mau bayu, ngelungahin 4 janin, terus ngeresigan rumahnya yang di Blakiu, terus tapi buat barong tapaan. Sampai akhirnya proses banten-bantennya itu pun tidak dibayar. Modelnya kayak sistem tukar guling dengan mobil. Sebelumnya nggak ada ngomong mau bayar apa tidak? Nggak mau nukar mobil, nggak ada cerita? Nggak ada. Cuma bikin banten. Akhirnya, itu awalnya beliau yang minta ya si korban. Si korban nunas tuntunan. Ternyata mobil dipakai nukar gitu. Ya, kenapa mereka kok posisinya sekarang ini kan lagi merosot, lagi bangkrut gitu. Nunas tuntunan. Terus makin ide istri kan napi sih yang mau diceritakan yang tentang ide lanang pura niki mau yang anggap ide janggal gitu ya. Kalau pertama ide ngerasa janggalnya di sini kayak semacam rekayasa. Kalau ide istri melihat seperti ada skenario. Kalau memang ide lanang niki bersalah, kenapa tidak saat hari itu juga ada perlawanan dari korban? Kenapa korban diam saja? Kenapa sampai dia bilang sampai beberapa adegan, sampai lebih dari 5 adegan? Masa dari adegan pertama dia tidak berteriak? Mungkin kalau saya sebagai perempuan saya berteriak atau saya lari atau saya apa? Karena di sana itu ada suaminya. Kenapa tidak saat itu juga langsung manggil suaminya? Dia kan biasa manggilnya mami papi. Pi, tolongin atau teriak. Itu kan suasana hening, sekali megrisik-grisik aja kan pasti kedengeran. Kalau memang terjadi kalau memang benar pelecehan pasti kedengeran nih ke suara nih ke posisi malam hening, jadinya gimana pun kita berkrisian pasti kedengeran. Nike yang pertama janggal menurut Ida, tidak mungkin Nike terjadi pelecehan. Kenapa nyampainya dari suami?
Karena didampingi ada suaminya, Iya. ada hadir suaminya kan nggak mungkin berani gitu ya. Nggak mungkin mikirin berani. Ide apalagi ada suaminya, kecuali kalau nggak ada suaminya gitu ya. Ya, dan juga yang perempuan Niki bilang dia diselamatin 4 orang saksi. Nah, kalau dia merasa diselamatin 4 orang saksi, kenapa tidak saat malam itu juga Ida Lanang digerebek atau ditangkap massa atau modelnya dibawa langsung ke polsek? Nah, disinilah pertanyaan Ida istri. 4 orang itu berarti melihat dong kalau misal memang dia dilecehkan. Ada itu saksinya? Sampai saat ini tidak ada saksi 4 orang itu. Tapi dia menurut mereka itu 4 orang itu yang menyelamatkan mereka. Kalau memang benar diselamatkan, saat itu juga kan Ida Lanang ditangkep lah Pak, bisa dipukulin sama 4 orang itu atau gimana namanya. Kalau benar dia ngelecehin perempuan kan saat itu juga diamankan gitu. Iya. Jadi itu yang Ida istri rasa janggal. Ya, janggal. Sehingga ada gimana terus kok bisa ditangkap, proses kan? Laporan kepolisian itu sudah dilaporkan, berarti waktu pemeriksaan polisian apa keterangan-keterangan Ida Lanang, kenapa bisa sampai ditangkap? Gini, sebenarnya kalau menurut Ida istri, setelah kejadian itu kan pas Saraswati, besoknya hari Minggunya barulah perempuan ini nge-WA Ida istri, yang mana selama dia di Gria Niko tidak pernah komunikasi di WA sama Ida istri. Tiba-tiba dia langsung WA Ampura Ida yang mengganggu, yang ingin bertanya. Dia bilang kalau temennya yang dilecehkan menurut pandangan Ida istri pun api. Niki Ida istri bilang dia dilecehkannya seperti apa jero istri, dilecehkannya ada suaminya apa tidak. Ida istri nanya Niki, kok diem aja kalau memang temennya yang dilecehkan. Dan setelah Ida istri jelasin solusinya, barulah dia bilang, perempuan ini bilang kalau sayalah yang dilecehkan sama Ida Lanang. Disitulah Ida istri kaget, bener suami saya ngelecehin dia. Kalau menurut feeling Ida istri sih tidak. Ida istri feeling seorang perempuan, feeling sebagai istri itu bisa tepat, bisa peka. Kenapa Ida istri bilang seperti itu? Ida istri mungkin penglihatan Ida istri tidak sampai Ida Lanang lakuin itu. Ida istri feeling Ida istri sudah, kalau memang suami saya bersalah, pasti hukuman niskala yang duluan memargi, bukan hukuman skala seperti Niki. Ampura Niki, sebelum Ida istri melinggih menjadi seorang sulinggih, Ida istri sudah mengalami cobaan yang panjang. Ida istri sudah ngalamin dari rumah kebakaran, anak sakit, sampai Ida istri sendiri pun awalnya tidak mau mediksa. Ida istri nggak mau mediksa. Ida istri 1 minggu lumpuh. Disitulah Ida istri pasti hukuman niskala bangunan yang memargi. Nggak seperti ini, Niki kan baru hukuman skala. Makanya Ida istri meyakini sekali kalau Ida Lanang Niki tidak bersalah, tidak melakukan itu. Meyakini tidak melakukan itu. Tidak. Jadi harapan Ida istri berapa punya? 2. Ida istri punya anak 2 masih kecil-kecil. Yang 1 baru mau masuk SD, masih TK besar. Yang 1 masih 1 tahun. Dimana hati nurani perempuan Nika, padahal ya mereka berdualah yang dari melahirkan anak Ida istri itu yang tahu gimana proses Ida istri lahiran sampai anak Ida istri masuk ruang ICU, tahu prosesnya. Kenapa sekarang kayak di Ida istri dan Ida Lanang Niki dijebak, bener-bener Ida istri bahkan sampai ngerasa diperas sama mereka juga. Banyaklah kejanggalan yang menurut Ida istri tidak benar. Ida istri tapi masalahnya terus untuk kehidupan sebelumnya Ampura Ida Lanang, Ida Ratu dikatakan kan alirannya Ampura niki sampradaya seperti sampradaya ini benar nggak? Tidak benar. Yang didikse oleh ini bukan dari napi adanya bukan dari situ. Bukan. Ida istri bukan sampradaya, Ida istri bukan Hare Krishna. Nabe napa Ida istri dari Ababi, nabe waktu Ida istri Ida peranda gede gunung saking Bersela. Lebih keras. Ida peranda gede gunung saking Bersela. Nabe saksinya dari Tianyar, Ida Duku. Kalian tidak kupas mana kita katanya Ida Lanang tidak diresmikan oleh PHDI karena mungkin tidak bisa baca dan nulis ya, betul. Karena takut untuk ada tes seperti itu. Ida Lanangnya nggak berani untuk melakukan itu, betul. tapi mempunyai anak yang sudah sah oleh PHDI. Betul. Gimana gitu ya memang kami tidak resmi lah secara PHDI, memang betul nih kok. Tapi kami tidak
bahkan kami pun sekarang dibilang masih bawati, itu tidak benar. Kami benar-benar memang buat apa kami bohong-bohong menjadi sulinggi. Ampura niki ide istri ten purun nika dengan hukuman niskala. Ide istri ngerasain, malah ide istri nggak mau melinggih, ide istri sakit, malah sekarang kami dibilang nguluk-nguluk, itu enggak benar, itu biar enggak salah nika. Ide istri memang proses, tapi memang tidak secara resmi pada umumnya PHDI. Niki memang benar, maksudnya ide istri memang tidak karena Ide Lanang tidak bisa baca dan iya, tulis karena Ide Lanang takut dites, takut ini. Niki Ide Lanang memang sekolah SD, SMP, SMA memang sekolah, tapi memang raganya tidak bisa baca tulis. Niki buta huruf, tapi beliau dapat anugerah dari SD, sudah bisa ngobat-ngobatin anak, sudah bisa nyembuhin orang gila, dia sembuhin gitu. Jadinya nggak manusia yang sempurna, nggak ada, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, Ide Lanang lah kekurangannya tidak bisa baca tulis, bahkan lebih pinteran Ide Istri yang TK niki lebih bisa baca dibandingkan ajinya. Ajinya nggak bisa baca, anak TK-nya malah bisa baca. Jadi di sini adalah memang kelemahan Ide Lanang. Ide Lanang tidak bisa baca tulis, dan itulah kelemahan Ide Lanang. Mereka tahu Ide Lanang nggak bisa baca tulis, disuruhlah memaksa tanda tangan. Mana tanda tangan itu yang surat pengakuan, Ide Lanang nggak baca surat pengakuannya itu. Oh, karena nggak tahu surat tangan. Ide Lanang dia nggak tahu baca. Ide Lanang tahu baca. Benar niki dengan bapaknya beliau. Kok bisa yakin tidak bisa baca Ide Lanang? Tapi siapa yang buktikan? Saya siang sendiri buktikan memang tidak bisa baca. Memang tidak bisa baca, nulis juga nggak bisa, tapi menggambar ini ukir-ukir seni dia. Kalau gambar, ngelukis itu dia bisa. Meraja. Patung-patung gini bisa dia. Bikin barong tuh. Nah, jero kan unik bikin barong. Niki sisiane niki jero gede. Memang tidak bisa baca dan tulis. Memang betul 100%. Kalau sastra Bali Astungkara nomor siji ragane gendan nulis sastra tapi ustadnya bahasa Indonesia nggak bisa. Cara itu apa itu gitu? Atau caraku sami apa itu telur napi ada raja apa itu nggih. Berarti itulah yang terjadi. Makin harapan Ide Istri apa sih yang diharapkan untuk minta disampaikan, karena beliau minta dari ada rekan-rekan beliau juga minta bantu di videokan, bantu di post di FB, karena beliau betul-betul mengalami trauma juga atas gunjingan, atas omongan yang tidak begitu mengenakan. Siapa sih yang mau mendengarkan? Begitupun ketika kalau memang benar Ide Lanangnya begitu, mungkin sudah ditinggal, mungkin nggak mau. Istri siapa sih mau melihat ketika suaminya berbuat yang salah masih mau diajak bersama? Kan pasti tidak mau. Apalagi yang pura ini beliau istrinya tamatan sarjana, istrinya Lanangnya tidak sekolah ya begitu ya. Dianggap tidak sekolah. Dianggap tidak sekolah. Beliau mau untuk masih menjalin hubungan sampai sekarang, akhirnya mempunyai 2 keturunan. Apa sih yang harapan itu sampaikan ingin kepada masyarakat, kepada siapapun yang nantinya akan membuli, menjelekkan, menjatuhkan, dan minta harapan kepada Pak Hakim dan Jaksa, semoga didengarkan karena sebelumnya Ide sering mumput ya, ritual itu sering lakukan, yang ngayahkan betara, ngayahkan langit, ngayahkan jagat. Itu rutin beliau selalu lakukan ya, untuk pengayahan Ide betara, tangkilin kemana ada buleman beliau hadir. Padahal begitu beliau ngayah, janganlah kita karena anggap ada kerikil begini beliau dijatuhkan, karena pengayahan beliau mungkin ada pengayahan tulus lah, makanya saya berani untuk menyiarkan. Ini yang saya lakukan, bukan membela siapapun. Saya hanya ingin meluruskan apa yang ingin beliau ceritakan. Entah benar, entah salah, nanti saya kembalikan kepada proses hukumnya dan proses alam semesta. Tuhanlah yang lebih tahu kebenaran, siapa yang benar dan siapa yang salah. Bagaimana harapan Ide Istri? Semoga kasus Ide Lanang niki bisa menemui titik terang. Semoga kebenaran niki terungkap. Semoga Ide Lanang, kami niki difitnah, kami niki mungkin dijebak, kami niki diperas. Ide Istri masih punya 2 anak yang masih kecil-kecil, yang masih butuh sosok seorang ajinya, butuh seorang pengayom rumah tangga. Ide Istri sekarang berjuang untuk kebenaran. Ide Istri dumogi susunan sarang sami suwece biar majelis hakim dengan ibu jaksa yang terbukalah hati nuraninya
terbuka pikirannya. Kalau Niki memang jebakannya mereka. Kalau Niki Ida Lanang dijebak karena ada unsur, ada sesuatu, ada motif di balik Niki. Ida istri percaya sekali Ida Lanang dijebak. Ya semoga majelis hakim mendengar perasaan Ida istri, gimana Ida istri berjuang sampai hari ini. Ida istri nggak punya uang, Ida istri nggak tahu buat besok beli susu anak gimana. Ida istri bener-bener posisinya jatuh udah di dasar jurang. Dapat bantuan dari Jero Ismail, pengacara yang bener-bener ngayah tulus. Ida istri sama sekali nggak ngaturin api pun. Nah, mereka semua ngayah buat Ida istri karena mereka merasa ada yang ganjel, ada yang tidak wajar. Niki kasusnya kok seorang Sulingge yang disucikan di Bali malah ditahan dengan semeton lenan kenten. Ida istri ngerasa ada yang janggal Niki, ada motif di balik Niki. Oke, ada ampunan Niki. Tadi ada yang ampunan Niki yang jawab biar nggak jadi ini ya. Di sini ada pertanyaan, katanya tamat SMA kok nggak bisa baca tulis. Apakah tamatnya SMA nih bagaimana ceritanya? Oh, tamat SMA, tamat SD, SMP, tamat SMP, sampai tamat apitan. Sampai tamat SMP. SMA mau naik ke kelas 3 soal dan ulang tahun bisa maco malu di sekolah. Oh, karena betul-betul tidak bisa. Kenapa SMP bisa lolos? Bisa terapi bisa lulus. Karena kalau setiap ujian Nike dibayar model temennya yang buat timpalnya yang ngarenin. Oh gitu. Jadi dicontekkan, dibuatkan ini pengakuan jujurnya. Karena tadi ada yang bertanya kok tamat SMA dibilang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kan nggak percaya samian. Berarti Nike nggak sampai tamat SMA akhirnya malu karena nggak bisa baca nulis. Itu teman-teman sekolahnya. Mungkin kalau di Tegalalang sampai terkenalnya waktu ulake Niki Agus goblok. Oh, Tegalalang udah diuning, masyarakat sana udah tahu. Sampai Ida istri waktu mau menikah pun begini, kok Nya Agus goblok. Ida istri lo seorang tamatan sarjana tercepat terbaik, Ida istri dapat 3 tahun 9 bulan, Ida istri udah tamat. Kok mau sama yang goblok seperti ini kan? Sampai gini, kalau orang cinta itu nggak memandang dia cacat fisik atau gimana, itu tuh udah jodoh itu udah dari atas. Ida istri pun juga nggak tahu kenapa bisa pertemuan jodoh Ida istri dengan Ida Lanang Niki. Mungkin karma Ida istri kah ini, atau memang seperti ini Ida istri harus jalani. Jadi memang betul itu tidak bisa baca karena masih meragukan, Niki banyak yang meragukan. Jadi ini bersaksi memang tidak bisa membaca katanya dia membaca beliaunya makanya berhenti sekolah. Karena semuanya dulu melalui teman-temannya lah bisa lulus dengan contekan itu yang terjadi, entah benar entah hendak. Kembali lagi di masyarakat di sana terkenal dan kembali serahkan kepada alam semesta. Bani dia Mas Pato niki sumpah kita sangat ini. Oh, ini berani bersumpah sangat udah sih. Ya Dido jadi wedon WA niko nak tiang uren maco. Oh, ada WA nih suruh baca ini. Yang disuruh baca. Tolong Dido sangat widiwaso, lagi leluhur yang kia boleh pakai pasu. Ini Satya nih ngarane itu. Ragane sama sekali tak bisa baca. Ya wedon WA niko nak tiang uren maco. Nana napi niki nana. Oh niki do. Oh guys semua nana. Yen ida mau WA dia nak angin suara mas. Iya, pakai suara, nggak pernah tulis. Nggak pakai kata-kata tulisan. Ngerekam lewat rekaman voice note nih. Ada nggak Pak temennya waktu SD, waktu SMP di sekitar rumah nih yang mengatakan bahwa dia nggak bisa baca gitu? Oh banyak. Lingkungan sampai. Masyarakat maksudnya kan dia punya temen nih. Banyak masyarakat pun sudah mengetahui kalau di sana karena kayak netizen penonton yang nonton ini mungkin tidak percaya karena dia sampai tamat SD, SMP dan sampai sekolah SMA walaupun tidak tamat, ternyata pengakuan di sini karena tamatnya itu ulian nyontek. Nah ulian nyontek karena tidak bisa belajar. Yang jujur saya juga kan ada julukannya udah. Oh ada julukan. Goblok itu udah pasti. Serius julukannya? Agus goblok. Agus goblok. Niki ampura nama ulakannya. Nah, maksudnya yang bungkur kalau memang beliaunya nggak benar, beliaunya nggak bisa tulis bisa baca, pasti dia punya teman sebangku dulu. Ya. Nah suatu saat ajak temannya sebangku itu itulah cerita. Niki siapa nama temannya? Gimana saking
Ubur. Itulah temannya yang satu kelas baik di SD. Niki pun buktian niki anak nih orang luar yang berani bersumpah di sana dua sih. Ya, nggih. Nggak bisa membaca sampai bisa membaca sama ini sekali. anak ini nyambung Dia aja. yang baca WA-nya Niko. Sampai berarti perbaru nih berapa tahun yang lalu nih ikut sama dia? Yang ngira gitu sampai 3 tahun gitu. 3 tahun. Nggih. Ini baru 3 tahun yang lalu. Ini bukan tahun dulu. Ini baru. Memang tidak bisa baca dan nulis. Dan sama sekali tidak bisa baca. Inggih ngiring harus ngalebos yang galak. Niki jero mangku dalang. Sing pakai. Wau sampun kecerita Nggih. kenapa ada keanehan tidak bisa baca dan tulis. Tulis. Niki dia dipercayakan sama orang tuanya untuk mengasuh di dalam hal ini. Dari Nabi pun juga memberikan amanat. Makanya ada solusi yang ajarkan aksara Bali, kemudian untuk rarajahannya karena keperluan seorang sulinggih, dia carikan yang pas. Contoh misalnya caru ini, dia carikan beliau begitu dengan tangkas beliau rajahnya tuh kadang-kadang lebih hafal dari gurunya begitu. Nah itu yang dia berikan solusi untuk tidak bisa membaca di sana tuh dari sastra daerah, sastra Bali. Itulah solusi yang ajarkan. Berarti solusinya menggunakan bahasa Bali, sastra Bali. Bahasa Bali anak carakan itu ngerti lah kan? Ya bisa. Bisa nulis anak. Bisa. Itu yang pompakan. Kalau bahasa Indonesianya yang tidak bisa kan benar. Nah, kelebihannya ide istri lah untuk melengkapi Bukan bahasa Indonesianya, ide istri jadi kan kalau pendidikan, misalnya Niki ada pertanyaan dari Aji Dewa Yase Ampura, kalau nggak bisa baca terus di saat sisanya minta pendewasan gimana? ide istri. Oh, ide istrinya yang membaca. Ide istri yang bagian untuk membaca, untuk istilahnya lihat di kalendernya, untuk di buku misal caru apa yang dipakai ini ide istri. Jadi biar nggak salah. Kalau ide lanang ngelihat secara niskala, kalau ide istri tugasnya untuk kayak di buku mencatat. Secara bahasa Indonesianya kan gitu. Sering kalau kita sering beliau minta pertimbangan, Kak buatkan niki untuk rumah misalnya. Dia buatkan terdepan, kasih ide istri untuk menerjemahkan. Sering saya begitu. Itulah mentransfer artinya istilahnya. Jadi lewat ide istri. Kekurangannya ide lanang nike ada diiniin. Ide istri nggak ada istilah kelebihan untuk niskalanya ide lanang. Jadi kita saling ide menghafal apa yang disampaikan kan gitu rasanya. Apa yang menghafal, apa yang disampaikan. Oh niki kayaknya bahasan material kira-kira ide menghafalkan. Apa yang disampaikan itu yang dipakai hafalan gitu untuk dijalankan. Nah nike kenapa berarti nike sampun. Nah bagaimana keseharian ide? Coba ide dalang nomor sedulur orang tuanya. Iya ide dalam keseharian. Tiang niki saya ini mendampingi beliau kemanapun, karena ini kan pelukatan sana gitu. Waktu melukat nanti nyaringin. Daun nikel kan dan nyarangin, daun nikel kan. Karena kalau itu nguintanan pemangku, Kak, tiang tugas ngerajah. Tiang ngerajahnya tuh. Bayu kenton. Nah kemanapun beliau muput, tiang nyangkapin tupeng wayang. Itu yang nyangkapin. Tupeng wayang ya. Kalau keseharian beliau memang baik apa memang agak gimana pun kalau dia bertanya gimana keseharian beliau memang tulus baik nih sebenarnya kan sifat manusia kan relatif nih. Tetapi kita yang tidak akan menyebutkan mimpi lagi. Tetapi ada feeling hati nurani. Mana studinya buat energinya. Pernah yang melihat beliau ini memang itu asalnya dari roh sulingih. Niki ampuro niki tidak bisa diterjemahkan, hanya itu aja. Anda percaya atau tidak ya? Tiang juga seorang mantan guru, mantan pengawas, juga sedikit senang spiritual. Karena tiang berani menerima tawaran bapaknya niki, tolong diajarkan. Ide belum kenal kan gitu kan? Tiang ajarkan. Artinya dia bukan mata dia buta, tapi
rohani Tiang tidak buta. Tetapi toh juga salah seperti ini Tiang tidak apa-apa. Soalnya Tiang takut masih gemer-gemer Tiang nak linyakan masyarakat pando Tiang iwang anu niko. Nah di tepang niki cara sinongannya nak Tiang ikut memulo niki. Pangkan Tiang merusak. Tapi kalau ada orang mendengar nih kok mangkun Tiang di Galalang seperti ini tuh, konsep saya yang orang kita setia jatuh orang ke lumpur tuh, masa kita menari di atasnya? Kan apa salahnya? Itu kembali ke hati nurani manusia tuh. Nah soal orang panas hatinya, silahkan itu hak mereka itu. Nah ampuro. Iya patut. Ya. Niki ampura sebelum dia enten jero masuk LPS ya. Om Swastiastu itu isi berarti saat ngapalang puja mantra nika nganggen sastra Bali nggih. Nika wenten bukunya tulisan Indonesia nika. Oh tulisan Indonesia. Ida Isri nerjemahin, kadang Ida Isri bikin rekaman suara. Jadi dalanang nika daya tangkapnya nika kuat sekali dengerin nika langsung bisa hafal nika. Oke, karena Ide Lanang menggunakan taksunya, karena beliau punya taksu tapi bacanya nggak bisa. Jadi sama seperti saya kalau hafal mantra nggak, tapi kalau kekuatan taksu saya bisa berani buktikan saya mempunyai kekuatan taksu Ide Betari. Ketika saya ngojah ngomong, itu taksu kekuatan itu yang hadir. Iya. Itu ketika hafalan mantra mungkin saya nggak begitu terlalu hafal mantra. Tetapi ketika saya diberikan masukan, kalau saya mengucapkan itu pasti urip. Kenapa? Karena ada taksu kekuatan, itulah taksu. Nah ini kayak gitu ya. Iya. Terus bapaknya, ampura niki dengan bapak kandungnya berapa nuwe oke bapak niki? Asiki. Oh niki asiki mantan nggih? Lana. Suwe dan lah. Niki anak nunas istilahnya. Yang suwe dan lah. Oh. Cuman mantan asiki, dan dior pan lagi ya. Yang datang kan pekaryan di sehari-hari menut-nut nih kau wakuli pakate. Cingaan mereka bapak nggih asiki nggih kan nggih. Asiki wakuli di angka kate. Ban niki tiang lakukan asiki kan dia orang pemargi ya. Dia senang ke spiritual. Dari kecil ya memang dari SD. Oh, bisa ngobatin SD? SD yang pun bisa. SD sudah bisa mengobati. Informasinya SD udah terkenal kalau di kampung ya Pak. Terkenal bisa mengobati. Cuman tidak bisa dibilang tapi rasanya yang rawasan cerana indigo. Cerana kentan, tapi kita tidak bisa melihat kasat mata. Tapi dia apa dibilang dia benar gitu. Tapi yang nak percaya kan dia orang lain. Yang sendiri orang tuanya yang sangat percaya. Nah, yang kan sedangkan jak mumpak mantek yang bekerja dia yang nanggung dia kentan. Oh, nggih. Nggih, makanya nikah tulang punggung keluarga nikah gitu. Nah, anak ide bagian tulang punggung. Bagaimana harapannya kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa? Bapak tadi kan sampun bersaksi ya, pun menjelaskan. Yang jadi unsur yang Pak Hakim, Bu Jaksa niki awalnya dia boleh hukum mana ringan, seringan-ringannya nikah dan tentu bersalah kena dia niki. Sama sekali pernikahan dari istri wau undang di balik batu niki. Yang jadi unsur mana Nadui Aki Nurani, Bu Aki, Bu Jaksa sama Pak Majelis Hakim gitu. Ampura banyak, uang dari amatur Ampura banyak. Iya, berarti harapan nikah nah tiang kembali. Tapi yang ide istri lebar dumunan wenten malih wenten penerjemah dados nikah Ampura. Mudah-mudahan bisa istri wenten Yuse inggih hasungkara mugi lantang Yuse. Tiang agak kebalik ke belakang Kidik. Tadi Tiang lupa menanyakan katanya ide istri tadi cerita bahwa ketika mereka korban sudah ketemu setelah 2 hari. Setelah 2 hari kejadian atau 3 hari ya. Hari Minggunya. Ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu. 2 hari kejadian. Padahal hari Sabtu, Jumat masih pulang, hari Minggu masih datang. Sabtu masih datang. Hari Minggu baru mereka adakan pertemuan. Nah, di situ ada permintaan yang aneh. Apa permintaannya itu? Hari menukar gelung apa makan segala macam gimana? Jadi hari Minggu itu Ida Istri disuruh ketemu sama Nabi kan di Ababi. Tapi Nabi ketemu Ababi. Sebelum nyampe di Ababi, Nika yang suaminya bilang ketemu Dumon di Goa Gajah. Kami mau berbicara. Oke, kita ketemu di rumah makan di Goa Gajah. Nah, di situ lah bilang
langsung ada pertemuan, langsung diajak ke Ababi, tapi berbeda mobil. Di Ababi itu langsung suaminya ada yang bikin surat pernyataan, sedangkan Ida Nabe Ababi nggak ada ngasih nak kayak gini, nggak ada. Jadi ini semua surat pernyataan ini suaminya yang merasa korban ini yang buatin. Disitulah Nabe manten tidak ngepretite kami, tapi malah mereka lah yang nyuruh mepretite kami. Kok nak ulake berani istilahnya ngajarin seorang sulinggi. Malah Nabi Ida istri yang di Ababi bilang, kalau anak saya salah ada SP1, SP2, SP3, dilihat dulu permasalahannya ringan, sedang, tapi berat. Kalau misalnya sudah ada mayat Niki dalam ngebunuh, langsung di pretite. Tapi Niki kan baru dituduhkan, dilecehkan. Makanya Ida Nabe pun bertanya kepada yang perempuannya, kamu nggak kagum dengan Ida Lanang? Biasanya seorang murid, seorang sisya bisa ada rasa kagum, mulailah ada rasa sama nabenya, karena dilihatlah karisma seorang nabenya. Nah, di situ pun yang perempuan bilang, saya tidak suka. Tapi Nabe pun sudah bertanya, benar kamu tidak suka? Jadinya Nabe pun bertanya, kalau memang kamu dilecehkan, kenapa kamu tidak berteriak? Kenapa nggak kamu melawan? Kenapa nggak kamu lari? Kenapa nggak kamu manggil suami? Jadinya Nabe pun berpikir, ini bukan dilecehkan, nah ini pasti jebakan. Itu Nabe. Terus ampuran, ada bahasa netizen, kenapa nggak dipotong sebelum dibawa ke tahanan? Ampuran gitu yang kupas ya, pertanyaan-pertanyaan yang di bawah nih, mundur dikupas. Kenapa sih Ida kan sudah ditahan? Kenapa nggak dipotong sama Nabe-nya, kerucutnya? Ampuran yang sampaikan dari netizen yang malah sampai detik ini Nabe masih ngasih kepercayaan kepada Ida istri dengan Ida Lanang. Nabe masih sayang sama Ida istri sama Ida Lanang. Kepurusan siangan masih sayang sama Ida istri sama Ida Lanang. Mereka nggak melepas Ida istri. Mereka tahu kalau memang anaknya bersalah, ini sekali udah pasti kelihatan. Disinilah Nana harus tunjukkan ke semuanya kalau anak itu nggak bersalah. Tunjukkan kalau Nana itu kuat. Nikilah cobaan buat kehidupan Nana. Mungkin ini karmanya Nana. Makanya kami nunggu sampai keputusan di pengadilan. Semoga hakim bisa membebaskan Ida Lanang, karena kami ini tidak bersalah. Nggak ada bukti, nggak saksi, visum nggak ada bukti kekerasan nggak ada. Di mananya pelecehannya? Saya ingin bertanya, sesama perempuan, kalau perempuan di luar sana jika dilecehkan, apakah tidak teriak? Apakah diam saja? Diam menikmatikah? Itulah pertanyaan saya. Kalau memang saya dilecehkan, pasti saya bisa melawan. Pasti saya nggak terima teriak. Nggak terima, pasti saya ini. Kok ini diam aja? Diam pasrah apa diam karena menikmati? Makanya saya selalu bertanya, kenapa perempuan ini benar-benar artis? Kalau menurut Ida istri Niki, perempuan Niki artis. Setiap dia datang ke polisian, mukanya langsung jelek, ekspresinya langsung jelek. Tapi dia masih upload foto di Facebooknya dia, masih bisa ke salon, masih bisa mempayas, masih bisa cantik. Bahkan sehari sebelum di persidangan sebagai saksi korban pun dia masih bisa kok mempayas. Kenapa di saat ke kepolisian dan ke pengadilannya aja dia langsung jelek, langsung berubah dia jeleknya? Ada bukti. Ada. Ida istri punya foto-foto. Tapi kan itu tidak bisa Ida istri ungkapkan di media. Itu adalah ada privasi korban. Ida istri menghargai sekali. Kenapa malah mereka mengupload sampai foto anak Ida istri yang TK ikutan dibully? Kenapa anak Ida istri ikutan dibully? Apa salahnya anak Ida istri yang kecil itu? Dia nggak tahu loh kenapa Ida istri pun juga ikut dibully. Ida istri pun tidak tahu permasalahan ini, kenapa sampai saya pun dibully sama semuanya. Apa salahnya? Apa salah anak Ida istri? Ya, kenapa anak Ida istri juga ikut disebar-sebarin foto-fotonya? Sebenarnya Ida istri kalau mau nuntut dari awal, Ida istri mau nuntut, tapi Ida istri masih punya rasa kasihan sama mereka. Apa nggak malu mereka kalau kartu as-asnya mereka tuh Ida istri buka di media? Apa nggak mereka malu? Dan satu lagi yang Ida istri mau tambahin. Mereka katanya juga ingin jadi sulinggi. Mereka juga ingin munggah sebagai bawati. Di mana rasa kemanusiaannya? Kalau memang mereka ingin munggah sulinggi, silakan raris jalan memargi. Tapi tidak seperti ini caranya. Tidak menjatuhkan satu sulinggi untuk jadi sulinggi. Tidak seperti ini caranya. Salah besar kalian. Jadi
istri merasakan bulian di medsos, di media itu sampai nggak berani untuk buka media ya, sampai nggak berani untuk melihat karena dibully terus dianggap bersalah, padahal istri apa salahnya? Malah jadi korban. Kenapa tidak didukung? Kenapa malah disalahkan? Kenapa malah dijatuhkan? Kenapa malah dianggap salah? Sampai anak itu ditampilkan kan sudah kelewatan itu, sudah nggak benar rasanya. Gimana itu bisa melewati ini, gimana itu? Ide istri hanya percaya sama beliau yang di atas. Ide istri percaya kalau bukan mereka yang ngasih kekuatan ide istri, mungkin dari awal permasalahan ide istri pasti tumbang. Tapi ide istri enggak. Ide istri percaya kalau kami Niki lagi mengalami cobaan, mengalami proses karma yang harus dilewati. Niki lah proses pembelajaran untuk lebih baik ke depannya lagi. Dumogi kasus Niki cepat selesai, dumogi Ida Lanang bisa pulang balik ke Gria, bisa dinyatakan bebas, bisa dinyatakan kami tidak bersalah. Kami akan melakukan proses pembersihan, kami akan melakukan proses untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi tiang tidak, dalam hal ini saya tidak berani mengatakan ide lanangnya benar atau ide lanangnya salah. Ampura orang Nisir. Tiang hanya di sini ingin menyampaikan curahan hati beliau dan harapan saya kepada nyama-nyama sejebak tanah Bali. Janganlah sampai lagi membuli. Kita nggak tahu apa salahnya. Ketika nanti dia benar, berdosalah kita karena kita sudah menuduh orang itu nggak benar. Secara niskala kita akan dihukum oleh alam semesta. Niskala mungkin kita bisa tertawa, tapi niskalanya kita mungkin tidak bisa ketawa nanti. Karena ada hukum alam yang selalu dilihat dan dicatat oleh alam semesta. Tuhan mencatat apa yang kita lakukan hari ini, dan Tuhan mencatat apa yang kita perbuat saat ini. Jadi saya pernah mengalami, kenapa saya dulu ditahan. Ada pertanyaan tadi, ada yang bertanya, kenapa dia bisa ditahan itu kalau nggak bersalah. Saya juga punya kasus. Ini pengacara yang mendampingi saya, kasus hukum pertama. Terkadang di ketika di pengadilan, mana korbannya? Mana pisaunya? Mana yang saya sakiti? Mana yang saya tendang? Mana yang saya pukul? Saya mencaci aja nggak ada. Saya menyumpahi aja nggak ada. Tapi orang mau menilai saya udah salah. Istri saya sampai trauma, anak-anak saya sampai malu ketika saya ditangkap. Saya merasakan apa yang beliau rasakan. Kenapa saya mau bersuara? Saya hanya ingin menyuarakan orang-orang yang merasa tidak ada pembelanya. Inilah tugas saya. Saya dikeluarkan oleh alam semesta, oleh Tuhan untuk keluar dari penjara lebih cepat. Untuk saya membantu orang-orang yang ketika dia tidak mempunyai pegangan, siapa lagi yang diajak berani untuk bersuara? Semuanya takut untuk menyuarakan kebenaran, untuk membantu bersuara. Entah itu benar, entah itu salah. Tapi ketika kita bantu untuk menyuarakan, dia merasa ada hikmah dari perjalanan, sudah ngayahkan betarit. Selama ini ngayahkan betarit kok rasanya sia-sia, tidak ada yang membantu. Mau bersuara saja susah, mau untuk menyampaikan saja rasanya tidak bisa, padahal begitu keliling aturan sembah bakti lain di betarit, begitu ngayahin berapa anak sisya yang sudah dilahirkan. Rasanya di mana kita terima kasihnya kepada beliau yang sudah melahirkan berapa sisya-sisya para pemangku-pemangku di tanah Bali ini. Nah, saya walaupun tidak sisyanya, saya pun baru kenal seminggu yang lalu beliau hadir ke sini minta tolong melalui beli juru hadir ke sini. Tapi rasa kemanusiaan itulah yang hadir. Untuk saya menyuarakan rasa kemanusiaan itu yang hadir. Saya di sini bukan membela, sekali lagi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak membela siapa-siapa. Saya ingin hanya didengarkan curahan hati beliau agar jangan lagi dibully. Mari kita sebagai nyama hidup Bali saling raketan. Biarkan kalau memang proses hukum, biarkan proses hukum, jangan disalahkan. Ketika orang sulinggih, artinya dia sudah melinggih dan dia sudah dianggap orang suci. Ketika itu dia salah, biarkanlah niskalanya yang akan menghukum secara nyata. Dan harapan saya kepada Pak Jaksa dan Pak Hakim, Ibu Jaksa yang punya hati nurani, semoga diberikan kebijakan. Karena beliau adalah seorang pendeta, pemuka agama kami, agama Hindu. Pemuka-pemuka agama yang akan mengantarkan doa-doa kami. Dengan segala kekurangan dia. Dia adalah orang yang kami hormati. Secara niskala kami tidak melihat secara sekali. Secara niskala yang utama adalah secara alam yang kebenaran itu yang kami lihat. Nah, saya belum tahu nih Ampura warisnya apa, Bapak Jeruk? Arya Kubon Tubuh. Niki juga berita di bawah banyak yang bilang kalau Ida Lanang Niki cameng. Niki Ampura Niki salah cameng. Cameng. Secara kendan sekali kalerna awentan camang awon nika, secara camang. Kalau ibu mertua dari Cameng, bapak baru Arya Kubon Tubuh. Kendan awentan napi wastane
dalam dan tapi ada tarukan nikah ya Dalam tarukan. dalam tarukan dan Arya Tangkas dan Tangkas Korea Agung Dan Bapak napi ini warinya? yang Arya Arya Kebon Kebon Tubuh. Tubuh Kuta Waringin. Arya Oh, Arya Kebon Tubuh Kutuwaringin. Iya. Beliau ini Arya, padahal berbeda sama saya. Iya. Saya soroh dalam, tapi bukan itu yang menjadi masalah. Mari jangan perbedakan soroh. Ketika kepada alam semesta kita melihat rasa kemanusiaan yang ada, apalagi betul-betul ngajegang raste Hindu Bali. Tidaklah seperti orang berpikir bahwa dia adalah bagian dari sampradaya, Nah, itu aliran benar. kepercayaan. Nah, ini jerumangku yang sudah unik, kalau ngumpul di pura, memuja di pura, Iya. yang saya tahu. Nggak, Ini jerumangku yang dulu saya ajak di Ormas. Nah, saya buka aja, tapi nggak apa-apa, kita bersaudara. Tidak ada maksud menjelekkan siapapun, kita bersaudara untuk melindungi saudara kita yang ketika ada masalah, ada musibah, mari kita bersama-sama saling menjaga. Nika mantan yang tidak ada lagi, yang ini sudah luar biasa, yang tadi nonton sudah sampai seribuan lebih, hampir 2000 yang menonton niki acara demogi apa yang hari ini disampaikan sarang istri dan Kijero Mangku Dalang, kalau bapaknya dan ada saksi Jawang Tunas dan Pak pengacara dia membawa makna dan arti bahwa janganlah kita saling bully, karena bulian itu kejam sekali. Ketika kita nggak kuat bisa jadi depresi, bunuh diri beliau, ampunan dia. Karena bulian itu bagaimana anak-anak beliau? Siapa yang membuli? Apakah kalian tidak merasa berdosa karena membuli orang, akhirnya orang itu sampai depresi, gila dan bunuh diri? Bagaimana dia masih mempunyai bayi kecil karena nggak kuat menerima cobaan omongan di macam dunia medsos? Hentikanlah bulian. Kita nggak tahu hidup kita nanti. Kita nggak tahu ke depan kita masihkah kita baik, masihkah kita akan bagus melangkah. Siapa tahu kita akan ada masalah yang lebih menjatuhkan kita. Bercermin dari kasus Ahok, gimana Ahok dibully, gimana Ahok dihajar, dihabisi, banyak orang memfitnah. Apa yang terjadi sekarang? Yang menyuarakan ke Ahok, yang menghina Ahok, mereka semua tumbang dan jatuh karena karmanya. Karena karma tidak salah memilih jalannya. Nah, itu kata beli jerot ya. Jadi itu bahasa yang beliau, karma tidak salah memilih jalannya. Mari kita tidak lagi membuli, biarkan proses yang sudah terjadi. Mari kita doakan semoga kebenaran itu benar. Yang akan terjadi adalah kebenaran yang hakiki dari Tuhan. Ketika benar, saya minta pada Tuhan di Betara-Betari semoga jaga tanah Bali untuk memberikan kebenaran dan perlindungan atas kebenaran itu. Ketika salah, mohon diampuni agar dimudahkan dan diberikan kemudahan dalam setiap proses hukum yang terjadi kepada beliau yang sudah mengayah kepada tanah Bali saya. Mungkin itu aja yang ingin sampaikan. Ratu, terima kasih waktunya, Ratu, terima kasih. Masih. Entar lagi cukup. Cukup sukses semua niki. Sukses semua.